ini mungkin bukan sharing tapi lebih ke Ya, pengalaman menerapkan tip black ini ya. Ya. ya, Jadi terkadang saya mungkin termasuk produk yang dari keluarga yang agak agak kita bilang itu agak patuh ya. Nah, karena tip black ini kadang-kadang ada ganjalan. Jadi tip black itu mengajari kita ini supaya jing ya. Jadi pintas, smart, iya, cing. waspada. Nah, di satu sisi kita diajarin supaya ada rasa humannya, ada rasa kasihnya. Jadi terkadang ini pilihan cukup berat, apalagi yang lebih menjurus mungkin anggota yang lebih dekat ke rumah kita, mungkin anggota keluarga, saudara atau teman dekat. Ini kadang-kadang pilihan yang cukup berat dan butuh berhari-hari untuk mencerna. Tapi yang terakhir mungkin dari awal kalau kita mau berbuat baik, akhirnya saya pikir satu prinsip dulu lah. Yang paling dekat kita itu kalau belum semua baik, kenapa kita harus bantu sama orang jauh? Itu akhirnya saya anggap ya. Dulu saya pikir pernah dikasih tahu orang, ya kita harus sedekah nih, kalau dia orang susah di jalan kita kasih. Tapi belakangan saya pikir kalau saya kasih terus berarti saya mengajari dia itu malas. Mengapa saya harus kasih dia? Jadi Iya, rasa kasihan pun jadi hilang. iya, Apakah itu salah? Saya juga iya, nggak tahu. iya, iya. Jadi eh, pada saat saya ini juga pandemi ini banyak yang perlu kita kasihani, termasuk karyawan saya. Tapi kadang-kadang kita terlalu berkasihan terus, akhirnya dia meloncat. Ya tinggal kita ketok aja balik. Saya pikir apa yang perlu saya lakukan, saya udah lakukan. Iya. Saya senang, saya suka. Tapi you tekan balik saya tekan balik juga. Inilah gunanya kita belajar tip black. Saya pikir ya masih mencerna lah. Apakah lebih berat kemana antara humannya atau ke jingnya? Mungkin itu Oke. yang masih dalam bersemak. Mungkin butuh waktu untuk apa ya? Untuk mematangkan prinsip itu sendiri gitu. Iya, betul, betul. Ya, Iya, silakan. itu aja. Iya, iya. Terima kasih, Chan. Ada teman lain nggak yang mau menanggapi yang Chandra barusan omongin? Atau mungkin mau keluarin Ya, unek-uneknya juga? boleh. Sharing Ya, mungkin jadi nggak pengalaman harus. apa Ya. kayak gitu. Yang udah pernah dilakuin tip black dalam bentuk apa gitu yang udah pernah dilakuin. Ada lagi teman-teman yang mau sharing? Lingkup pekerjaan mungkin pernah diselingkuhin atau apa? Belum ada? Biasa Ci Iin tuh, banyak cerita. Mana Ci Iin? Ci Iin sharing yuk. Boleh saya sharing? Oh, oke, Bu Nani ya. Ya, ini menanggapin tadi Bapak itu saya setuju bahwa menerapkan ilmu tip black dengan human, dengan rasa kasih yang saya pelajarin, karena saya juga sebagai fasilitator menjalanin profesi menjalanin tugas sebagai fasilitator tuh sebagai good figure lah untuk kita berbagi sharing Bible, kita harus saling mengasihi. Nah itu kadang-kadang saya masih agak bingung menerapkan ilmu tip black dan kasih. Nah ini contoh kasus aja ya sebelum saya mengenal tip black. Udah kira-kira 10 tahun yang lalu itu bagaimana saya minta pendapat aja. Jadi pada saat itu ibu mertua saya setelah operasi tinggal di apartemen mewah dengan kakak ipar, keluarganya kakak ipar ya, dan saya mengunjunginya ke apartemen itu, dan karena kita nggak tahu itu apartemen aksesnya high ya, kita nggak ngerti caranya masuk ke apartemen itu gimana.
Dan kita kenal satu karyawannya, dan kita kemudian menelepon karyawan tersebut supaya kita bisa dapat akses masuk untuk mengunjungi ibu mertua kami. Dan karyawan itu yang teman kami itu memberi akses karena dia tahu kita family-nya dari CEO apartemen itu. Jadi kita masuk lewat istilahnya private, pintu private yang nggak semua orang bisa masuk. Tapi akibatnya dari itu, karyawan yang membantu saya masuk itu dipecat, satpam yang membuka akses kita masuk mobil kita dipecat, semua pokoknya yang membantu kita masuk di situ dipecat. Dan saya ngeplis sama kakak ipar saya yang notabene CEO di apartemen itu, tolong please jangan dipecat karena ini kan dia memasukkan kita karena dia melihat saya adik iparnya. Itu bagaimana tanggapannya? Kalau secara ilmu T-Black, pasti kalau sebagai CEO dia harus melakukan tegas. Karyawan melakukan kesalahan langsung tebas habis sampai ke akar-akarnya, ya kan? Tetapi sebagai rasa kasih, karena itu teman saya langsung kehilangan pekerjaan, saya memohon, tapi tetap tidak bisa. Itu bagaimana menurut pendapat Pak Suhana dan teman-teman? Ya. Membedakan ilmu kasih dengan ilmu T-Black nih. Ya. Itu pengalaman 10 tahun yang lalu dan itu sangat membekas sekali. Ya. Sampai semua satpam dan yang mengasih akses kami masuk tuh semua langsung hari itu pun dipecat. Iya, oke. Ya. Bagaimana tanggapan Pak Suhana? Ya, tunggu sebelum saya tanggapin, ada lagi nggak? Jadi nanti sekalian semua yang komentar atau pertanyaannya saya jawab sekaligus gitu. Ada lagi? Ada yang mau menanggapi? Aku dong. Iya. Boleh. Ya, gini Pak, saya kan punya junior. Nah, ini anaknya tuh ngeyel. Terus sebelumnya tuh saya tuh udah kayak kesel gitu, saya mau lawan. Cuma saya dikasih tahu saya juga suka cerita tuh sharing sama koko saya, ini kok ada T-Black nih bagus gitu, coba baca deh. Aku juga lagi baca gitu. Terus pas satu kondisi itu aku dibilangin sama kokoku, ya udah ikutin aja gayanya itu anak, pakai ilmu T-Black yang lo kasih tahu ke gue, kata kokoku gitu Pak. Nah, saya coba ikutin gaya ini anak, tapi kok jadi gimana ya, di saya juga jadi saya nggak betah gitu, gregetan gitu, susah buat ikutin alurnya dia. Ketika dia salah saya bisa balikin ya, tapi itu tuh kayak butuh waktu yang lama banget gitu. Terus saya juga udah coba juga ngomong sama atasan saya, bilang ya udah ikutin aja ini anak kayak gimana. Terus emang ini anak nggak bisa ditekan kerjanya, semakin ditekan semakin nggak kelar kerjanya. Sedangkan saya tuh punya punya tanggung jawab kalau kerjaan saya tuh kalau misalnya deadline-nya telat itu tuh kacau semua gitu. Terus ya udah coba deh saya coba lagi, saya ikutin lagi kayak seenaknya gitu. Malah jadi tuh saya kayak ibaratnya tuh kayak ngegonggong bisa tapi nggak ada taringnya gitu Pak. Itu terus terus makin kesini saya makin coba buat ya udah lu mau begini gue ikutin, ketika nanti kalau misalnya ada salah ya lu jangan nyalain gue. Saya ngomong sama atasannya, saya ngomong sama atasan saya, oke nih saya ikutin ini anak, tapi kalau misalnya sampai ini anak nggak kelar bukan tanggung jawab gue ya, lu yang tanggung jawab ya gitu. Tapi pernah satu keadaan malah balikinnya tuh ke saya lagi gitu, jadi saya ini apaan sih gitu, malah kayak berbalik lagi ke sayanya gitu, jadi saya juga jadi bingung gitu Pak. Cuman udah coba buat lu punya strategi, oke gue punya strategi, gue ikutin dulu strategi lu, tapi tetap aja Pak kayak
susah. Itu sih. Iya. Iya. Oke. Thank you. Saya coba. Ya, terima kasih. Ini Erika ya, kamu ya? Pak Erika, Pak. Ya, oke. Ya. Jadi gini, saya coba ini 3 komentar atau 3 tanggapan itu 2 mirip, yang terakhir beda. Yang dari Erika beda, yang dari Chandra sama Ibu Nanik itu mirip. Jadi gini, saya paham ya. Jadi salah satu kendala dalam orang mempelajari ilmu Thick Black itu adalah pergulatan batin, dilematis dalam benak dari orang yang mau belajar. Di satu sisi, kalau kita melihat semua yang disampaikan atau diajarkan oleh Thick Black itu seakan-akan ini ilmu yang negatif, karena mengajarin orang melihat semuanya dari sisi negatif, atau istilahnya lebih banyak sesuatu yang dilihat dari kacamata yang selama ini mungkin kita dari kecil udah diindoktrinisasi, harus begini, harus begitu. Kalau digampar satu sisi, kasih sisi yang lainnya. Kalau diambil hatinya, kita kasih jantung kita. Kalau kita dipotong kaki kanan, kita kasih kaki kiri sekalian, ya kan? Nah, ini saya ngerti. Bukan hanya Chandra, bukan hanya Ibu Nani yang selalu mengeluhkan poin itu. Nah, apakah dengan kita mempelajari Thick Black itu artinya kita akan menjadi orang yang melihat apa-apa dari kacamata negatif? Bukan. Jadi seperti yang saya juga udah sering sampaikan ke teman-teman yang udah ikut kelas Thick Black. Thick Black itu seperti kita belajar ilmu dan seni bela diri. Apakah dengan begitu kita lantas setiap hari di jalanan pukul-pukulin orang? Setiap hari kita tonjok-tonjokin tembok? Enggak kan? Dengan kita membekali diri dengan pengetahuan Thick Black, kita ibaratnya udah punya kemampuan bela diri, tapi dalam urusan yang non-fisikal. Nah, inilah sebenarnya kamu nggak harus dibuat jadi bingung. Apakah saya dengan menjadi orang yang Qing, artinya saya orang yang less human? Enggak. Nah, ini saya kasih contoh yang sederhana. Dalam saya menerapkan Thick Black, saya lihat timing. Saya lihat orangnya. Jadi kita nggak bisa serta-merta pukul rata ke semua orang kita terapkan, atau ke semua orang tidak kita terapkan. Begitu juga kita lihat situasi. Kalau kira-kira kita nggak perlu menerapkan Thick Black, ya kita nggak usah. Kita bisa bicarakan di luar urusan Thick Black. Nah, bagaimana cara melatih supaya kita punya istilahnya humanisme, kita punya perasaan itu tidak terkikis, atau kita tidak hilang hanya gara-gara kita udah tahu ilmu Thick Black. Jadi cara yang sederhana yang selama ini saya udah lakukan, itu kita menerapkan ke sekitar kita. Kalau cara saya yang paling sederhana, yang paling gampang itu, saya mengasihi binatang di sekitar kita. Ya, makanya mungkin kalau kamu orang yang sering ikutin postingan saya di medsos, sering lihat kan, setiap hari saya kasih burung-burung makanan. Kalau saya lihat ada binatang yang menderita, saya tolongin. Nah, jadi sebenarnya itulah cara saya, cara yang sederhana yang saya lakukan untuk tetap mempertahankan saya punya sisi humanisme. Saya nggak mau tanpa sadar saya juga menjadi sosok yang berubah hanya gara-gara saya mempelajari Thick Black. Ini tanpa saya bermaksud untuk istilahnya broadcast atau koar-koar segala macam, tapi saya selalu begini. Saya tinggal di kompleks, ya. Jadi di kompleks saya ini ada 8 unit. Nah, kita tuh setiap berapa minggu sekali datang
tukang kebun, tukang betulin apa. Nah, setiap kali mereka datang, saya selalu siapkan makanan. Saya kasih minuman ke mereka. Ini sebenarnya bukan tanggung jawab saya, karena dia orang udah dapat gaji kan dari kita. Nah, itulah cara saya. Kayak baru 2 hari lalu, ada satu tukang dia lagi betulin tembok di tetangga saya, nomor 1, karena dia punya tembok rusak gara-gara akar pohon dari nature strip yang ditanam oleh council. Council itu kayak Pemda gitu. Jadi saya lihat dia ini orang udah agak ada umur ya, kira-kira umur 70 lah. Dia pensiunan, dia semi retired, dia kerja. Saya lihat, aduh kesian banget nih, bajunya kotor, tangannya juga lecet-lecet karena kan dia mengoperasikan alat kerja. Jadi otomatis saya punya humanisme keluar. Saya tanpa diminta, tanpa apa, saya masuk ke rumah, saya ambil kopi, saya siapin, saya ambil kue, makanan, saya kasih. Dia sampai heran. Dia bilang, saya nggak kerja buat kamu loh, saya kerja ke next door neighbors, kamu. Tapi kenapa malah kamu yang siapin makanan? Saya bilang, nggak apa-apa, kamu tolongin tetangga saya, secara tidak langsung kamu juga membantu saya. Jadi itulah hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan sebenarnya. Kayak saya, misalkan saya juga udah sering cerita ke beberapa teman, kalau lagi winter terlalu dingin, atau summer terlalu panas, itu kadang-kadang banyak binatang kayak seperti cacing, seperti serangga, itu kan dia udah sekarat karena kekeringan atau kedinginan. Nah itu saya sampai, mungkin kamu orang anggap saya berlebihan, saya tolongin loh, sampai saya lihat hidup lagi, saya baru kayaknya tenang. Kadang-kadang saya kan di belakang rumah juga taruh minuman untuk burung-burung kan, biar dia nggak keausan. Jadi kadang-kadang ada serangga yang kejeblos, jadi tenggelam. Nah itu saya selamatkan loh, biarpun itu hanya seekor semut. Mungkin kamu anggap saya udah over. Nah tapi itulah sebenarnya latihan yang saya lakukan supaya untuk mengimbangi. Saya punya humanisme. Itu ya. Terus kemudian ke soal yang Erika. Nah Erika ini kalau dengar cerita dari yang kamu utarakan, berarti kamu tidak menguasai sikon di kantor kamu. Biarpun kamu di posisi sebagai atasan, tapi kamu lemah. Karena kenapa? Kamu nggak bisa, bahkan ngatur satu anak buah pun kamu begitu. Sebenarnya kamu bisa melalui pelatihan. Bagaimana untuk istilahnya menjadi leader. Itu nggak tahu, kamu ikut aja, kursus pasti ada, atau seminar. Kemudian, untuk yang sederhana, ini yang saya terpikir ya, mungkin teman-teman lain juga bisa bantu kasih pendapat. Kamu kasih dia jangan secara lisan. Kamu kirim email office, kamu sisi ke atasan kamu. Jadi semua ada terrecord. Itu perlu. Karena kalau cuman ngomongan lisan, itu nanti kalau ada urusan kamu omong, dia omong. Pendapat kamu, pendapat dia itu nggak beres, nggak ada bukti. Jadi kamu kasih dia semacam email singkat. Kamu bilang, ini tugasnya udah beres belum? Kita ada deadline nih, tanggal sekian. Kamu tolong perhatikan. Silahkan kamu mau pakai cara kamu, tapi saya mau kamu tidak melampaui deadline yang ditentukan. Kamu sisi, kalau kamu perlu bahkan kamu BCC. Jadi dia nggak tahu, kamu sisi ke atasan kamu. Nah, itu cara yang kamu bisa pakai untuk protect diri kamu. Karena kalau dengar dari cerita begini, kamu ini sebagai supervisor atau sebagai pemimpin, kamu adalah lemah. Lemah ya karena kamu mungkin belum berpengalaman. Mungkin kamu juga belum banyak trik-trik yang kamu tahu. Nah, ini kamu perlu. Karena kenapa? Atasan kamu akan nggak peduli. Pokoknya, oh, berarti Erika ini bukan a good supervisor, bukan a good leader. Kamu yang kena. Nah, tapi kalau kamu udah menciptakan mekanisme yang juga untuk memprotek diri kamu, kamu akan lebih posisinya kuat. Jadi kalau sampai istilahnya dipanggil sama atasan yang lebih tinggi, kamu semua ada bukti.
kamu tinggal print out dia punya email, komunikasi kamu ke bawahan kamu. Kamu lihat, saya udah melakukan maksimal yang saya bisa, tapi memang anaknya ngeyel, jadi ya bohong. Nah, jadi kan at least kamu juga udah do something untuk strengthen your position. Kalau nggak, kamu lemah loh. Kalau saya jadi atasan kamu, saya juga akan bilang kamu itu bukan seorang supervisor yang baik. Nah, ini yang kamu juga tolong sadar gitu ya. Silakan. Oke, udah membantu ini terjawab mungkin. Erika. Ya, thank you Pak Sana. Sama-sama. Ci Indri, thank you. Ya. Oke, gimana Bu Nani Chandra? Udah puas dengan tanggapannya Pak Suhana? Puas. Semoga membantu ya. Iya. Semoga menginspirasi. Mungkin ada lagi teman-teman.